kemampuan yang tidak memungkinkan. Kita barangkali menangis karena kehilangan kesempatan itu. Bukankah ada banyak anak-anak yatim, ada banyak anak-anak yang sendirian, tiada orang tua, tiada sanak dan kerabatnya dibandingkan kita semua. Karena itu sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang luar biasa pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang kuanugerahkan kepada kalian, pasti akan kutambahkan nikmat yang telah ada itu. Tetapi jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang demikian berlimpah, betapa siksaanku demikian pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan, izinkan saya menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran surat ke-64, surat At-Taghabun ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini turun di Madinah kurang lebih di tahun ke-8 setelah Fathu Makkah, setelah Nabi dan para sahabat berhasil menaklukkan Makkah. Ketika kembali ke Madinah, ayat ini turun sebagai respon dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi ketika mereka di Makkah dan berjanji di hadapan Nabi untuk setia membelanya dan mentaati perintahnya. Di tahun ke-12 setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan memerintahkan mereka untuk berhijrah, pindah dari Makkah ke Madinah, ajak keluarga tercinta, karena Makkah tidak lagi menjadi tempat yang kondusif bagi dakwah. Tekanan demikian besar, kezaliman demikian vulgar, keburukan demi keburukan menimpa Nabi dan para sahabatnya. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah, pindah, membangun peradaban baru, masa depan yang lebih cerah di bawah naungan syariat Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para sahabatnya, para laki-laki perkasa itu kemudian menyanggupi untuk mengikuti perintah Nabi, dan mereka pulang ke rumahnya mengajak anak, istri, keluarganya untuk bersama-sama meninggalkan Makkah, bermigrasi ke Madinah, kota harapan yang akan menjadi tumpuan masa depan yang lebih baik. Ternyata jamaah Id yang Allah muliakan, anak istrinya enggan bersama, bahkan sebagian memilih untuk ditinggalkan saja oleh suaminya. Sebagian besar mereka menolak bersama. Dan itulah yang seringkali dialami oleh sebagian laki-laki dalam kehidupan kita, di mana mereka kesulitan untuk mengajak anak istrinya untuk menempuh jalan yang lebih dekat dengan syariat. Dan inilah yang kemudian disesali oleh mereka. Sebagian besar tidak bergabung dengan Nabi, sebagian bergabung sendirian ke Madinah. Di tahun ke-8 hijrah, setelah penaklukan Makkah, berbondong-bondong puluhan ribu orang, sehari bisa 3-4 ribu orang masuk Islam, sehingga beliau SAW berdiam di Makkah hampir 40 hari untuk menerima keislaman orang-orang Makkah, sekaligus juga bertemu dengan para sahabatnya yang tidak ikut hijrah masih ada di Makkah. Ketika bertemu dengan beliau dalam kesuksesan luar biasa, bertemu dengan kawan-kawan lama para pengikut Nabi yang ikut hijrah, orang-orang ini menyesal. Mereka tidak bisa bersama dengan Nabi. Mereka ketinggalan dalam berbagai hal kebaikan, sehingga mereka menyatakan diri di hadapan Nabi, andaikan kau izinkan ya Rasul, kan kuhukum istriku,
kan kuhukum anakku, karena mereka telah membuat aku tidak bisa bersama dengan engkau. Jamaah Id yang Allah muliakan, ayat ini turun sebagai respon, sehingga ayat ini relevan ketika digunakan